Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Seperti yang sama-sama kita tahu bahwasannya Partai Nasional Indonesia atau PNI merupakan organisasi politik yang memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun di sebalik peran dan pengaruh yang sangat besar tersebut, ternyata terdapat hal yang jarang dibahas di bangku sekolah mengenai organisasi ini. Salah satunya yaitu mengenai hilangnya kemandirian politik PNI pada masa demokrasi terpimpin. Maka dari itu, saya Esther Angelica Anastasia Perangin-Angin dengan NIM A1A2240772 dari Ruang 002 akan membahas mengenai hilangnya kemandirian politik PNI pada masa demokrasi terpimpin. Partai Nasional Indonesia ini sendiri didirikan oleh presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1927. Organisasi ini didirikan sebagai organisasi perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Namun, tidak hanya sebatas itu, yang dimana organisasi ini berkembang menjadi simbol nasionalisme Indonesia, yang dimana pada akhirnya organisasi ini berhasil untuk membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada setelah tercapainya kemerdekaan Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945, lebih tepatnya pada masa demokrasi terpimpin yaitu pada 1959 hingga 1965, kedekatan antara Presiden Soekarno dan organisasi PNI ini terjalin semakin dekat. Hal ini dapat dibuktikan yang dimana Partai Nasional Indonesia ini menjadi salah satu partai politik pendukung kebijakan pemerintahan pada masa itu. Kedekatan antara Presiden Soekarno dan juga Partai PNI ini mengakibatkan Partai PNI ini dinilai kehilangan kemandirian politiknya karena terlalu mengikuti arah kebijakan yang disusun oleh Presiden Soekarno, yang dimana Partai PNI ini tidak lagi dikenal karena gagasan politiknya, tetapi lebih dikenal sebagai partai pendukung Presiden Soekarno. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan Indonesia memang sangat terpusat pada presiden, sehingga semua ruang gerak partai politik sangat terbatas. Kedekatan antara Presiden Soekarno dan juga Partai Nasional Indonesia ini mengakibatkan pada masa menurunnya atau melemahnya kedudukan Presiden Soekarno juga ikut melemah dan menurunnya kedudukan Partai Nasional Indonesia ini. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang terlalu bergantung pada satu tokoh tidak akan memiliki jangka panjang kedudukannya pada masa pemerintahan Indonesia. Pada saat pengaruh Presiden Soekarno dalam pemerintahan Indonesia menurun, hal ini juga berpengaruh terhadap kedudukan PNI di pemerintahan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang terlalu bergantung pada satu tokoh akan sulit bertahan dalam kedudukannya untuk jangka panjang. Dari sejarah Partai Nasional Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat belajar bahwa suatu organisasi yang akan didirikan harus memiliki identitas, sistem, dan juga arah yang kuat. Hal ini bertujuan agar organisasi akan terus bertahan ke masa selanjutnya meskipun pemimpinnya akan berubah. Sekian penjelasan dari saya mengenai hilangnya kemandirian politik Partai Nasional Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.